Salam damai sejahtera. Pax et bonum. Saya Parulian Marianus Sibagariang dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan atas perikop pilihan ketiga, yakni surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1 sampai 15. Ada dua orang yang sangat berperan dalam surat ini, yakni Paulus dan Titus. Paulus adalah seorang tokoh bersejarah dalam kekristenan kita. Dia dahulu bernama Saulus ketika dia seorang Farisi. Namun dalam perjumpaannya dengan Yesus ketika dalam suatu perjalanan menuju ke Damsyik, itu merubah total Paulus dari seorang pembenci pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Malahan dia menjadi pewarta Kristus yang bangkit bersama pewarta-pewarta lainnya. Siapa itu Titus? Titus adalah seorang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Ia ikut bersama rombongan Paulus dan menjadi rekan Paulus dalam mewartakan Injil. Dalam suatu perjalanan, Paulus meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk memimpin jemaat di Pulau Kreta. Dalam rangka itulah Paulus mengirim surat kepada Titus untuk penggembalaan jemaat di Pulau Kreta. Itulah pengenalan kita tentang Paulus dan Titus. Saya akan mengulas sebagian dari isi surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, yakni bab 2 ayat 1 sampai 15. Perikop ini berbicara tentang cara hidup yang benar dari seorang Kristen. Perikop bab 2 ayat 1 sampai 15 dibagi menjadi 4 bagian. Kita akan mencoba mencermati keempat bagian ini satu persatu. Bagian pertama, ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Titus dinasihatkan untuk menyampaikan ajaran yang sehat. Mengapa? Paulus mengatakan demikian karena pada waktu itu ada jemaat yang berusaha menyesatkan anggota jemaat lain dengan ajaran-ajaran yang sesat. Bagian kedua, ajaran sehat mana yang harus diajarkan atau disampaikan oleh Titus kepada jemaat? Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita temukan pada bab 2 ayat 2 sampai ayat 10. Ayat 2 sampai dengan ayat 10 itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 2 sampai 5 yang berbicara tentang ajaran yang harus disampaikan kepada orang tua. Ayat 2 sampai 5 ini selanjutnya bisa dibagi 2 bagian. Ayat 2 bagian pertama, ayat 3 sampai 5 bagian kedua. Ayat 2 ini isinya berupa ajaran atau nasihat kepada laki-laki yang tua. Laki-laki yang sudah lanjut usianya harus hidup sederhana. Dalam bahasa aslinya hidup sederhana berarti siuman. Terhormat berarti ada sifat agung. Bijaksana artinya berhikmat. Sehat dalam iman dan dalam kasih dan dalam ketekunan artinya iman, kasih dan ketekunan mereka baik. Menarik bahwa Paulus tidak meminta laki-laki yang sudah tua untuk mengajar orang-orang yang lebih muda, tetapi meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena dengan melihat perbuatan mereka, orang-orang muda mendapat pelajaran yang sangat berarti. Hal ini mau menegaskan betapa pentingnya memberikan teladan untuk hidup secara benar. Ayat 3-5 isinya berupa ajaran kepada perempuan-perempuan tua.
Perempuan yang sudah lanjut usianya harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Mereka harus menghindarkan sikap memfitnah dan mabuk-mabukan. Ini diawaskan karena pada waktu itu ada kecenderungan wanita di Kreta suka bergosip dan mabuk-mabukan. Mereka juga harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada perempuan-perempuan muda. Secara khusus, pengajaran itu harus ditunjukkan lewat teladan. Mereka harus menunjukkan teladan yang baik dalam hal mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin, tekun mengurus dan mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami. Semuanya ini dimaksud agar kelak para perempuan muda pun mengikuti apa yang telah mereka tampakkan. Orang muda juga harus dinasihati untuk hidup secara benar. Nasihat dan ajaran yang harus ditunjukkan kepada orang-orang muda tertulis dalam ayat 6-8. Orang-orang muda yang dimaksud di sini adalah laki-laki muda. Titus diminta Paulus langsung menasihati laki-laki muda tanpa perantaraan laki-laki tua. Mengapa? Situasi pada saat itu sangat parah, khususnya dalam hal penguasaan diri. Untuk memastikan adanya teladan yang tepat bagi orang muda, Paulus meminta agar Titus yang langsung menjadi teladan bagi orang-orang muda. Karena Paulus yakin dengan Titus, para laki-laki muda harus dinasihati supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nasihat itu harus disertai dengan teladan langsung dari Titus. Paulus sekali lagi menekankan tentang pentingnya teladan. Selanjutnya juga ada nasihat yang harus disampaikan kepada para hamba atau budak, sebagaimana tertulis dalam ayat 9 sampai dengan 10. Pada masa itu, di sebuah rumah ada orang tua, ada anak atau orang muda. Selain itu juga ada juga keluarga yang mempunyai hamba atau budak. Para hamba hidup dari tuannya. Tuan harus memperlakukan hamba-hambanya dengan baik. Karena Tuhan mengasihi para hamba, maka mereka harus taat, tulus, setia kepada Tuhan, berusaha senantiasa berkenan kepada Tuhan. Seorang hamba tidak boleh membantah dan berbuat curang terhadap tuannya. Selanjutnya, pada ayat 11 sampai 14, Paulus menegaskan bahwa perintah untuk hidup secara benar adalah kehendak Allah. Dan demi keselamatan jemaat, pada bagian akhir, yakni pada ayat 15, Paulus meminta agar Titus mengajarkan kepada jemaat hal-hal yang disampaikan oleh Paulus kepadanya. Paulus juga meminta agar Titus meyakinkan jemaat melalui kewibawaan yang tampak dalam teladan hidupnya sendiri. Paulus mengingatkan agar jangan sampai Titus memberi teladan yang tidak baik, sebab teladan yang tidak baik akan membuat dia dipandang rendah. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, maka jelaslah bahwa perikop surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1 sampai 15 mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup secara benar. Juga pentingnya mengajarkan cara hidup yang benar lewat teladan hidup. Para pemimpin jemaat harus memberi teladan kepada jemaatnya. Demikian juga para orang tua harus menjadi teladan bagi orang-orang muda. Itulah menjadi kesimpulan dari perikop tadi. Apa relevansi teks dengan fokus pastoral di Keuskupan Agung Medan ini? Fokus pastoral tahun 2022 ini yaitu
keluarga sumber panggilan. Panggilan yang dimaksud adalah menjadi imam dan biarawan-biarawati. Orang-orang pada masa sekarang sedang jatuh pada hal-hal yang tidak benar. Percaya pada hal-hal yang tidak benar. Dan pada akhirnya hidup secara tidak benar. Orang-orang pada masa sekarang juga terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Dan kurang atau bahkan tidak memikirkan hal-hal rohani. Bila hal demikian terjadi di dalam keluarga, bagaimana mungkin akan tumbuh benih panggilan di sana? Sebab benih panggilan bertumbuh dan berkembang pada tempat yang menghidupi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai iman. Tidak mungkin tumbuh jika tidak disemai. Ketika di dalam keluarga diamalkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai iman, pada waktu itu juga proses menyemai panggilan sedang terjadi. Dan dengan demikian ada harapan akan bertumbuh panggilan di tengah-tengah keluarga. Apa yang harus ditampakkan oleh orang tua kepada anak? Orang tua harus hidup sederhana, berusaha agar menjadi terhormat. Bukan berarti gila hormat. Bertindak secara bijaksana, kokoh dalam beriman, mengajak keluarga beribadah bersama, berdoa dan membaca kitab suci, melakukan perbuatan-perbuatan kasih, saling mengasihi suami istri, dan orang tua mengasihi anak-anak, bersikap baik, mengurus keluarga dengan baik, melakukan tanggung jawab dalam keluarga dengan baik. Singkatnya, melakukan hal-hal baik dan berkenan kepada Tuhan. Namun semua itu haruslah lebih dahulu ditunjukkan dengan teladan hidup. Pengajaran lewat teladan hidup penting untuk diberi perhatian, dihidupkan kembali. Ini penting mengingat saat ini sedang terjadi suatu krisis yang sangat serius pada keteladanan. Orang tua menghendaki anak-anak baik, tetapi orang tua tidak hidup baik. Contoh kecil saja. Orang tua memerintahkan anaknya untuk berdoa, tetapi dia tidak berdoa. Orang tua memerintahkan anaknya untuk membaca kitab suci, tetapi dia sendiri tidak pernah membaca kitab suci. Orang tua mengantar anaknya ke gereja, tetapi dia tidak ke gereja. Dan masih banyak sikap-sikap buruk lainnya. Teladan itu sangatlah penting. Teladan bahkan sudah harus ditunjukkan ketika anak belum lahir. Ketika anak saya yang pertama masih dalam kandungan ibunya, seorang imam mengatakan kepada saya, "Pak Bagariang, apa yang kau pikirkan ini, apa yang kau lakukan berpengaruh kepada anak." Saya sangat meyakini itu. Saya mengajak para orang tua untuk memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Teladan iman, agar nilai-nilai yang baik yang diperoleh anak-anak di dalam keluarga menumbuhkan, menguatkan panggilan muncul dari keluarga kita menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati. Demikianlah ulasan saya atas perikop pilihan yang ketiga tadi. Terima kasih.